kenalin aku Regita. Di video ini aku bakal share cara aku shading sketsa wajah. Shading itu apa sih? Shading adalah proses menambahkan unsur gelap dan terang pada gambar 2 dimensi supaya terlihat berbentuk 3 dimensi. Sebelum masuk ke cara aku shading wajah, ada beberapa hal dasar penting yang wajib kalian tahu, yaitu macam-macam teknik arsir dan cara memegang pensil saat mengarsir. Di sini udah ada sketchbook, satu pensil 2B, dan juga penghapus. BTW, aku cuma pakai satu jenis pensil yang bertujuan untuk sedikit men-challenge diri aku sendiri. Masuk ke teknik arsir. Teknik arsir itu sebenarnya banyak banget, tapi di sini aku akan bahas 5 teknik yang paling sering dipakai. Yang pertama ada teknik hatching, yaitu merupakan arsiran dengan garis sejajar atau garis yang searah. Yang kedua, ada teknik cross-hatching, yaitu arsiran dari arah garis yang berbeda atau berlawanan. Misalnya, garis horizontal lalu ditimpa dengan garis vertikal, atau arah yang lain sesuai kebutuhan kalian. Ketiga, ada teknik scribble, yaitu teknik yang pakai garis acak atau garis yang random. Yang buat kalian yang hobi coret-coret pas gabut, pasti familiar banget sama teknik yang satu ini. Yang keempat, ada teknik smudge, yaitu merupakan teknik mengusap arsiran supaya tampilannya lebih halus dan juga rata. Biasanya teknik ini dilakukan setelah arsiran awal, lalu diusap menggunakan jari, tisu, kapas, atau bisa juga pakai paper stump. Terakhir, teknik stippling, yaitu teknik arsir dengan menggunakan titik-titik kecil. Semakin rapat titiknya, maka semakin gelap juga hasilnya. Next, cara memegang pensil saat mengarsir. Pertama, pegang pensil bagian pangkalnya, lalu tempelkan ke kertas sebagai tumpuan. Terserah kalian mau begini, atau begini, senyamannya kalian aja ya. Untuk area arsiran yang kecil, cukup gerakan jari kamu. Dan untuk area arsiran yang lebih lebar, gerakan pergelangan tangan kamu. Untuk area arsiran yang lebar banget, gerakan pergelangan tangan kamu untuk dijadikan tumpuan, dan gerakan juga lengan bawah kamu. Cara arsirnya pun santai aja, jangan terlalu ditekan, dan tetap jaga gerakan pensil supaya rapi. Intinya sering-sering latihan aja ya. Dan nggak ada teknik yang paling benar dan paling salah, karena setiap orang itu pasti punya style dan kenyamanannya sendiri-sendiri. Dan cara yang aku share di video ini hanya panduan dasar yang biasanya aku pakai, jangan dijadikan patokan mutlak. Jadi, silakan explore dan temuin cara yang paling cocok buat kamu ya. Next, masuk ke step aku shading sketsa wajah. Di sini aku gambar pakai referensi salah satu legend dunia sepak bola. Fansnya CR7 di sini jangan lupa absen di kolom komentar ya. By the way, ini requestan dari adik aku yang udah lama banget minta digambarin, tapi baru aku gambar sekarang. You know lah, banyak tugas bro. Tips dari aku, biasakan pakai foto asli ya guys, jangan diedit jadi hitam putih dulu. Biar kalau gambar on the spot di depan orang nanti, kita nggak kagok. Ya masa harus diubah hitam putih dulu orangnya, kan nggak mungkin ya. Oke, yuk kita mulai. Pertama gambar lingkaran, buat garis rahang. Intinya yang ada di video ya guys. Oke. Jadi guys, step pertama, biasanya aku arsir tipis dulu keseluruhan wajahnya pakai tekanan pensil yang rendah dengan teknik hatching, lalu aku ratakan dengan teknik smudge menggunakan tisu. Step kedua, biasanya aku menambahkan arsiran kasar di area yang gelap, seperti alis, bibir, bayangan hidung, kelopak mata, dan shadow-shadow lainnya. Step ketiga, aku mulai mempertegas sedikit detail yang ada di wajahnya, seperti memberikan pupil di area mata, mempertegas lipatan mata, mempertegas lubang hidung, garis alis, dan lain-lain. BTW, di part ini aku ngelihatnya kayak nggak asing gitu deh, kayak mirip seseorang gitu. Oke guys, masih di step ketiga. Maaf ya, tadi nggak ke-record karena penyimpanan aku penuh. Di part ini, aku memberi detail di area telinga, leher, garis rahang, dan lain-lain. Nice. Dan di sini aku mencoba untuk berpikir 3D, yaitu mencocokkan gelap terangnya dengan foto aslinya.
Di step ini, aku mulai mengarsir tipis keseluruhan rambutnya, lalu memberikan detail dengan menambahkan area gelap di bagian rambut yang gak terkena cahaya, dan sedikit gelap di bagian yang terkena cahaya untuk membuat volume rambutnya lebih terlihat. Di part terakhir ini, aku memberikan detail ke seluruh bagian wajah, rambut, leher, sampai bajunya. Dan kalau kalian perhatiin, di sini aku ngarsirnya pindah-pindah, gak cuma fokus di satu titik aja. Karena kalau gambar wajah, kita harus lihat bentuknya secara keseluruhan. Kalau cuma fokus di satu bagian aja, nanti pas kita lihat dari secara keseluruhan, pasti bentuknya aneh. So, jangan lupa pakai cara ini ya. Oke, akhirnya selesai juga guys. Gimana menurut kalian? Walaupun gak mirip-mirip banget, tapi gak apa-apa lah ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Maaf kalau penyampaiannya tadi ada yang kurang jelas. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye.